Nah, masih dengan kegiatan drilling, bakal di awal tahun, khususnya di medio medio Januari ini, akan berlangsung event yang namanya Drilling Summit 2022. Atas inisiasi atau hostnya SKK Migas, bekerja sama dengan CNBC Indonesia ya, temanya sangat jelas. Everything you can imagine is unreal until you drill. Nah, ngeri nih temanya ya, karena prognosa daripada geologi and geofisik hanya akan bisa dibuktikan apa yang terkandung di bawah sana, benarkah ada migas di bawah sana, kalau dilakukan pemboran. Jadi tajuknya adalah Everything You Can Imagine is Unreal Until You Drill. Nah, ini Drilling Summit 2022 yang akan dihadiri oleh para petinggi dan para praktisi manajemen perusahaan migas, khususnya bagian drilling. Rencana yang hadir siapa? Yaitu akan ada hadir ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, tentu juga ada Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya, kemudian tentu ada Kepala SKK Migas Bapak Dwi Sucipto, dan para CEO oil and gas company yang beroperasi di Indonesia, ada drilling management, drilling engineer, dan drilling support department, juga akan hadir para praktisi nasional dan internasional di industri oil and gas. Makanya tidak salah kalau ini disebut sebagai Drilling Summit, ya, Drilling Summit 2022 yang akan berlangsung secara hibrid, ya, online dan offline. Karena masih dalam masa pandemi, maka terbatas yang bisa hadir di lokasi, tapi akan ada forum online yang nanti akan diinfokan dan bisa pantau terus di tender-indonesia.com. Silakan dipantau, nanti akan ada undangannya secara online di situ ya. Salah satu agendanya adalah 12 Januari nanti ada strategi penguatan kapasitas nasional secara berkelanjutan di industri hulu migas. Ini yang bicara nanti ada Pak Luhut selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, ada Pak Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan tentu ada Pak Dwi Sucipto selaku Kepala SKK Migas, dan yang menjadi moderator insya Allah nanti akan saya sendiri, yaitu Tito Loho, dalam hal ini sebagai kapasitas wakil Sekretaris Jenderal daripada APMI. Ya. Nah, ini akan dialog yang sangat menarik karena kita akan bicara mengenai penguatan kapasitas nasional. Isu yang sangat menarik karena di hulu inilah miliaran US dollar setiap tahun dibelanjakan, dan bedanya hulu dengan kegiatan migas yang lain adalah di hulu ini berupa proyek terus ya. Kalau bangun kilang proyeknya besar, tapi setelah bangun kan yang paling ada operational ya, expenditure, maintenance, tapi nggak ada proyek lagi. Kalau di migas hulu ini terus bangun terus, lapangan terus dibangun, fasilitas terus dibangun. Ada maintenance ada, operation ada, tapi pengembangan proyek barunya juga terjadi terus. Nah, itulah uniknya migas. Sumur apalagi, terus dilakukan pemboran. Tidak hanya perawatan sumur yang ada, tapi juga pemboran sumur baru terus dilakukan. Baik di lapangan-lapangan eksplorasi dalam pencaharian lapangan migas baru, maupun di lapangan-lapangan existing untuk menambah rate produksi terus perlu dilakukan pemboran. Ya, makanya ada namanya pemboran eksplorasi untuk mencari, dan ada namanya pemboran eksploitasi sebagai jalan keluar hidrokarbon dari perut bumi untuk terus-menerus ngalir ke atas. Selain tentunya sumur itu juga harus dilakukan perawatan. Ya, kemudian juga akan ada isu mengenai perizinan, posisi strategis perizinan dalam mendukung industri hulu migas. Di sini akan bicara ada Bu Menteri KLHK, Bu Siti Nurbaya, ada juga Wakil Kepala SKK Migas Pak Fatar Yani Abdurrahman, ada Pak Rudi Satwiko selaku Deputi Dukungan Bisnis yang kaitannya erat dengan perizinannya, fasilitasi perizinan, dan ada Pak Budiman Parhusip selaku Presiden Direktur untuk ini dari PHE ya, Pertamina Hulu Energi, Pak Budiman Parhusip. Juga moderator adalah Pak Syaifuddin, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas. Selain itu juga ada ketiga, nah ini menarik untuk lapangan baru ya, Road to Giant Discovery, How to Accelerate Exploration Investment. Karena kita tahu menuju 1 juta barel tidak bisa hanya mengandalkan lapangan yang ada, harus ada lapangan-lapangan baru yang ditemukan. Dan tidak bisa ditemukan kalau tidak dilakukan eksplorasi. Dan tidak bisa eksplorasi dipastikan kalau tidak dilakukan pemboran. Maka di sini akan hadir narasumber, diantaranya Pak Nanang Abdul Manaf, ya, Ketua Tim Task Force Percepatan Eksplorasi Kementerian SDM.
Dari SKK Migas akan hadir Bapak Beni Lubiantara, selaku Deputi Perencanaan SKK Migas, orang nomor 2 di SKK Migas yang harus terus berpikir mengenai perencanaan eksplorasi seperti apa yang perlu dilakukan, jadwalnya kapan, biayanya berapa, sehingga semuanya bisa akhirnya mencapai target yang ditentukan. Ya. Dan di sini juga ada Pak Julius Wiratno akan hadir, yaitu Deputi Operasi SKK Migas. Deputi Operasi ini juga membawahi kegiatan operasi pemboran. Pak Julius Wiratno yang harus memastikan ketersediaan rig bekerja sama dengan APMI, ya, nanti ada ceritanya bagaimana kerjasamanya ini, memastikan rig itu ada, rig itu available, rig itu memenuhi faktor aspek teknis, ya, aspek keselamatan kerja, dan tentunya bagaimana biayanya, ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang kadang-kadang ada terjadi klaster dan lain sebagainya. Ini Pak Julius Wiratno yang bertanggung jawab penuh dari sisi SKK Migas. Kemudian ada juga Direktur Operasi Eksplorasi, ya, dari Pertamina, dan ada Kepala Divisi Perencanaan Eksplorasi dari SKK Migas, yaitu Ibu Sinta Damayanti. Dan yang akan sebagai moderator adalah Ibu Indah dari Eksplorasi Pertamina. Nah, ini event yang sangat luar biasa. Dan ada hari keduanya, ya, ada hari keduanya, ini hari pertama, dan ada pameran juga di situ. Nanti akan kita informasikan di mana lokasinya, jam berapa, dan lain sebagainya. Simak saja di tender-indonesia.com. Nah, ini yang tadi saya cerita, ya. Ini adalah APMI Rig Database, ya. Simak silakan di www.apmi-online.org. Di sini bagi pemakai rig maupun penyedia rig bisa masukin password masing-masing untuk melihat daripada ketersediaan rig availability, rig location di mana, bagaimana rig itu. Nah, ini merupakan pengabdian APMI kepada para anggota untuk memudahkan para stakeholder, para user dalam menemukan rig yang sesuai onshore dan offshore. Onshore ukurannya berapa, 250 horsepower, 350 horsepower, 550 horsepower, 350 horsepower, 1000 horsepower, bahkan 2000 horsepower, semua tersedia datanya di sini, ya. Bagaimana kondisinya, cold stack kah, hot stack kah, siap kerja kah, harus servis dulu kah, di mana posisinya, ya. Baik yang demikian juga dengan yang offshore. Inilah website yang dibuat oleh APMI, khusus kami sebut sebagai APMI Rig Database, ya, 4.0, ya. Ini khusus dipakai, tidak dipakai untuk masyarakat umum tentunya, tapi dipakai hanya yang berkepentingan, perusahaan migas dimanapun berada, Kementerian SDM, Ditjen Migas, SKK Migas, dan semuanya, ya. Nah, menuju Drilling Summit itu, APMI membuat beberapa catatan. Pertama, APMI ingin memperkenalkan paradigma untuk mewujudkan yang namanya optimasi pemboran. Jadi pemboran tidak hanya berlangsung safety, tidak hanya berlangsung cost efisien, tapi juga harus ada optimasi pemboran. Ini keywords-nya. Karena dengan optimasi ini, maka diharapkan akan dapat ditemukan migas melalui pemboran, atau dengan dalam pemboran eksploitasi, maka dapat dipastikan bahwa minyak dan gas yang diproduksi dari lapangan yang sudah terbukti itu akan menjadi optimal. Jadi tidak hanya efisiensi harga, tapi optimasi pemboran harus diartikan sebagai tercapainya produksi setiap sumur sesuai dengan rencana. Ya, kalau efisiensi harga tapi kemudian optimasi pemborannya menghasilkan produksi yang jeblok, itu artinya jadi rugi juga. Harga murah, produksi minim, atau harga murah, sumur rusak, ya, atau harga harga murah, migas nggak ketemu, ya sama aja bohong. Maka kata-kata optimasi pemboran ini adalah satu kata kunci semangat yang akan dikampanyekan oleh APMI, ya. Tidak hanya efisiensi harga, efisiensi penting, ya, keselamatan wajib, ya. Tapi optimasi pemboran ini adalah yang membalut semuanya menjadi suatu hal yang perlu disasar. Kemudian APMI juga mengusulkan mewujudkan standarisasi terms dalam persyaratan tender. Karena tender ini di tiap-tiap lapangan, bahkan sesama Pertamina, tiap lapangan bisa berbeda-beda persyaratannya. Yang lapangan ono begini, lapangan ini begitu, lapangan sana begitu. Nah, jadi ini membingungkan kontraktor. Harus ada standarisasinya. Kenapa begini? Oh, ternyata lapangan ini sumur migasnya ini adalah HPHT. Apa HPHT? High pressure, high temperature. Berbahaya. Beresiko tinggi. Sehingga syaratnya harus A, B, C, D, E. Nah, karena biasanya kalau HPHT beresiko tinggi, persyaratannya tinggi, harga juga agak naik. Tapi ada lapangan yang sudah depleted, lapangannya sudah agak tua, udah lama. Nah, ini mungkin sudah tidak HPHT, beresiko rendah. Nah, sehingga persyaratannya bisa ditentukan agak menyesuaikan, dan sehingga juga biaya lebih murah.
ya. Itu baru standar teknis. Persyaratan teknis, bagaimana dengan persyaratan teknis? Masalah keuangan, jaminan, dan lain sebagainya. Ini juga kadang-kadang nggak seragam. Ini makanya APMI sangat mendukung agar ada standarisasi terms dalam persyaratan tender. Ya lebih fair lah, ada standar. Jadi nggak masing-masing pimpronya atau kepalanya membuat aturan sendiri-sendiri yang quote-unquote jadi kadang-kadang agak di luar nalar gitu kira-kira ya. Bukan di luar nalar, bukan di luar logika, tapi di luar nalar untuk lapangan begitu kok harus begini. Untuk tender begini kok sampai mesti begitu ya. Nah, itu loh di luar nalar maksudnya. Kemudian juga ketiga, memberlakukan sistem on call tanpa perlu aset untuk selalu full standby ya. On call itu kan kalau ada kerjaan dipanggil. Kalau nggak ada kerjaan ya silakan standby dulu. Nah, tapi alatnya jangan standby, jangan disandra dong ya. Karena dia bisa bekerja tempat lain. Jadi kalau dipanggil ada waktunya. Saya panggil nih, kan ada planning kerja. Kasih waktu seminggu dia untuk datang. Jangan saya panggil sekarang juga mesti datang. Nah, kalau lagi nggak kerja kan alatnya lagi artinya tidur di garasi dong. Nah, rugi lah. Kontraktor bagaimana bisa mengoptimalkan aset? Sementara harus memberikan harga yang terbaik, tapi aset nggak optimal. Nah, kalau dia bisa kerja dulu ke berbagai sumur atau berbagai area yang berdekatan, ketika ada kerjaan dia juga datang, dikasih waktu toleran, misalnya seminggu atau 2 minggu. Nah, ini kan lebih fair ya, sistem on call-nya produktif. Kalau sistem on call yang memaksa alat standby itu menjadi tidak produktif, seolah-olah alat itu tersandra tanpa menghasilkan produktivitas. Kemudian juga menjamin pembayaran bagi KKKS eksplorasi. Kita tahu bahwa perusahaan eksplorasi itu kan perusahaan yang belum tentu menemukan. Ketika dia nggak ketemu, tapi udah ngebor, ya mesti bayar dong dia pemborannya. Jangan sampai alasan karena nggak nemu jadi nggak bayar. Nah ini kan jadi rusak sistemnya. Ya, sehingga kita ingin ada suatu jaminan pembayaran. SKK Migas selaku pihak yang menangani berhubungan dengan perusahaan itu memastikan pembayaran itu ada. Kemudian kelima adalah pemetaan sumber tadi HPHT ya untuk keberpihakan pada pengusahaan kemampuan nasional. Jadi pemboran maupun jasa pemboran, cementing dan lainnya, kalau untuk lapangan yang bukan HPHT, yang tidak high pressure, high temperature, ya kasihlah kesempatan kepada nasional. Jangan persyaratannya ditinggi-tinggikan, ya. Jangan semuanya ditinggi-tinggikan sehingga nanti nasional pun kerepotan untuk ngikut karena nasional ini kan mungkin memiliki keterbatasan jumlah unit, keterbatasan daripada capital, ya, modal kerja dan lain sebagainya, ya. Jadi janganlah diada-adakan kalau memang tidak perlu ada. Kalau lapangannya bukan HPHT, sehingga nasional bisa lebih ikut. Kemudian ada juga penting terakhir adalah pemetaan long term demand. Karena untuk menjadi kontraktor migas, apapun bidangnya itu perlu melakukan investasi manusia, investasi peralatan kerja, investasi modal kerja, dan lain sebagainya. Kalau long term demand-nya kita nggak tahu, ya siapa berani invest? Nah kalau nggak bisa invest, gimana mau kerja? Artinya akhirnya nanti yang kerja alat-alat tua. Kalau alat-alat tua, downtime-nya sering, ya rusaknya sering, handalnya kurang, dan lebih cilaka lagi kalau safety-nya kurang, lebih gawat lagi nanti bisa menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, ya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Maka perlu ada bicara mengenai long term demand, strateginya gimana. Nah ini saya akan putar sekelas video ya, menceritakan mengenai drilling. Silakan aja disaksikan. Indonesia with its potential resource, aiming to 1 million oil production in year 2030. Can it be reached? Sure it can be. But also it cannot be. It depends on all stakeholders to cooperate hand in hand to make it happen. Government, oil and gas exploration and production company, contractors, and other supporting services have to be worked together with the spirit of multi-sectors, multi-expertise, with one goal: 1 million barrel oil production in 2030. By reaching this goal, for sure not only bring benefit to government as budget income and sovereignty of national energy, but also will bring many multi-down effect for other stakeholders such as increasing exploration and production investment, bringing more business opportunities to grow for contractors including drilling contractor, and also creating more jobs to come. With spirit of hand-in-hand cooperation among stakeholders, we believe that we can come over any obstacle we will face. Multi-sectors, multi-expertise, with one goal: aiming to 1 million oil production in year 2030.